Hello Chemistry Lovers, perkenalkan saya Fitria Aprilani Rahmat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang salah satu materi kimia yang sangat menarik, yaitu sifat koligatif larutan. Es krim putar adalah salah satu produk olahan dari susu, santan, dan pewarna makanan yang diproduksi secara tradisional. Disebut tradisional karena proses pembuatannya sangat sederhana, yakni pencampuran bahan-bahan di dalam wadah stainless dengan cara diputar. Karena dibuat secara tradisional menggunakan alat-alat dan proses yang sederhana, es krim putar ini rentan mengalami proses pencairan, sehingga dapat merugikan pedagang saat proses penjualan. Untuk mengatasinya, para pedagang menambahkan garam dapur di bagian luar wadah es krim dengan tujuan mempertahankan suhu sehingga es krim tidak mencair dan pedagang bisa dengan tenang menjajakan dagangannya walau dalam kondisi panas sekalipun. Kalian tahu tidak bahwa tanpa disadari, pedagang es krim putar ini memanfaatkan salah satu sifat larutan yang disebut dengan sifat koligatif. Sifat koligatif larutan adalah sifat larutan yang hanya dipengaruhi pada jumlah partikel zat terlarutnya, bukan jenis zatnya. Sifat koligatif larutan mencakup 4 sifat. Pertama, penurunan tekanan uap. Penambahan zat terlarut akan menyebabkan pelarut sulit menguap karena terhalang oleh partikel zat terlarut, sehingga tekanan uap menjadi turun. Kedua, kenaikan titik didih. Penambahan zat terlarut akan menghalangi pelarut untuk menguap dan mendidih, sehingga larutan tersebut membutuhkan energi yang lebih besar untuk mencapai titik didihnya. Ketiga, penurunan titik beku. Penambahan zat terlarut menghalangi pelarut untuk membentuk ikatan yang rapat dengan molekul pelarut lainnya, sehingga larutan tersebut melepaskan energi yang lebih besar untuk mencapai titik bekunya. Keempat, kenaikan tekanan osmotik. Bila terdapat dua pelarut murni yang dipisahkan oleh suatu membran semipermeabel dan ditambahkan zat terlarut ke dalamnya, maka akan terjadi proses osmosis, yaitu perpindahan pelarut dari cairan berkonsentrasi rendah ke tinggi. Osmosis mengakibatkan ketidakseimbangan volume cairan, sehingga diperlukan tekanan untuk menghentikannya. Tekanan tersebut disebut dengan tekanan osmotik. Aplikasi sifat koligatif sangat erat dengan kehidupan kita sehari-hari. Apakah kamu pernah mendengar kolam renang apung? Kolam renang ini adalah kolam renang dengan kadar garam yang tinggi. Tingginya kadar garam dalam kolam ini menyebabkan kita dapat berenang tanpa khawatir tenggelam. Kolam renang ini memanfaatkan sifat koligatif, penurunan tekanan uap. Cairan infus dapat berperan sebagai pengganti cairan tubuh. Mengapa demikian? Cairan infus mengandung ion dan mineral yang berguna bagi metabolisme tubuh. Tapi yang terpenting, cairan infus harus bersifat isotonik, yakni memiliki tekanan osmotik yang sama dengan tekanan osmotik dalam tubuh, agar sel-sel tubuh tetap berada dalam kondisi yang normal. Tahukah kamu bahwa semakin banyak kita menambahkan bumbu saat memasak, maka akan semakin lama pula waktu yang dibutuhkan agar masakan cepat matang, karena titik didihnya mengalami kenaikan. Oleh karena itu, para chef biasa mensiasatinya dengan menggunakan api besar saat memasak. Mesin mobil mudah sekali mengalami pemanasan ketika bekerja. Untuk mencegah hal tersebut, mesin dilengkapi dengan karburator berisi air untuk mendinginkannya. Namun, apa yang terjadi ketika mobil digunakan dalam musim dingin? Air karburator akan membeku dan tidak dapat mendinginkan mesin. Oleh sebab itu, ditambah gliserol ke dalam karburator mesin. Gliserol ini akan menurunkan titik beku air radiator sehingga radiator tetap dapat mendinginkan mesin. Lalu bagaimana cara mengetahui efek sifat koligatif secara kuantitatif? Penjelasannya akan disampaikan di video selanjutnya. Stay tune!